SPJ desa sing bar makane repot. Makane kok kene suarane belas. Ya monggo Pak Saiful. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat bertemu kembali di sore hari yang insya Allah menjelang mendung. Di sini sudah mulai gerimis. Nah, kita bertemu lagi di sesi ruang kolaborasi, sesi forum diskusi. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita bisa berdiskusi secara bagus, menghasilkan ide-ide yang cemerlang yang nantinya akan kita bawa ke forum presentasi besok. Baiklah, langsung saja teman-teman, seperti yang sudah direncanakan bahwasanya forum diskusi pada sesi kali ini kita akan menentukan satu jenis kegiatan atau yang sudah atau yang akan kita sepakati, yang akan kita bahas bersama-sama nanti. Berdasarkan hasil diskusi kita di LMS kemarin, kita membahas tentang satu kegiatan yang baru sebatas rencana yang akan dikembangkan di SD-nya Bu Irma, yaitu program apa nih kau Satpam apa Bu? Satpam Cerdik. Satpam Cerdik ya. Setelah saya angan-angan sekilas, judulnya juga menarik dan isinya pun juga menurut saya nanti akan juga lebih menarik lagi. Nah, menurut saya nanti teman-teman juga saya beri kesempatan akan membahas tentang itu atau ada ide-ide yang lain. Tapi kalau saya pribadi kok agak tertarik juga. Nanti kita kupas tuntas dari Bu Irma mungkin yang hal-hal yang secara lebih rinci dan detail dalam forum diskusi kita kali ini. Baiklah teman-teman, langsung saja kita beri kesempatan kepada kita semuanya. Mungkin ada ide-ide yang mau dimunculkan atau kita sepakati dari idenya Bu Irma. Monggo. Oke, Bu Irma silahkan. Oke, terima kasih Pak Saiful. Kemarin itu program yang saya sampaikan di eksplorasi konsep itu dadakan jadi belum ada, itu memang angan-angan sudah ada, cuman belum terinci dengan baik. Jadi monggo mungkin dari teman-teman lain ada program yang lebih menarik, nanti bisa kita diskusikan. Itu kemarin hanya dadakan karena besok kita sudah ruang kolaborasi, jadi tadi malam itu saya coba mengunggah program itu gitu. Jadi kita tawarkan dulu ke teman-teman, barangkali dari Pak Eki, Bu Erlina, Bu Lasna, dari jenengan sendiri ada program yang menarik, monggo dikemukakan sedoyo. Maten, terima kasih Pak Saiful. Terima kasih Bu Irma. Monggo yang teman-teman yang lain mungkin ada ide baru yang mungkin mau disampaikan, kami persilahkan. Bu Erlina, monggo Bu Er. Kalau dari saya Pak, untuk programnya sekolah itu ya yang biasa-biasa aja Saya rasa karena kita sudah diskusi kemarin di LMS mengangkat yang Satpam Cerdik dari Bu Irma, ini kemauan Bu yang diangkat Bu untuk kelompok kita, pripun yang lain. Sudah 2 suara Bu. Bulas pripun? Bulas, monggo. Selamat siang setengah sore. Selamat siang setengah sore Bu. Masih semangat Semangat saya itu Pak. Jawab lagi. Yang dikatakan Bu Erlina, semua sekolah-sekolah itu sudah punya program-program atau pembiasaan tersendiri. Kita juga sudah sering mengadakan itu.
Tapi yang di ruang kemarin itu kok kayaknya menarik banget. Menurut saya itu sangat menarik. Kalau di tempat saya itu juga ada sih pakaian daerah, tari daerah, pembiasaan dan lain-lain itu banyak sekali. Tapi yang ini kok kayaknya saya baru dengar ini loh. Jadi kok enaknya kita angkat gimana? Jadi intinya setuju nih Bu nggih. Monggo Pak Eki, kok saya jujur saja saya penasaran banget. Wah ini bagus sekali untuk kita ATM seperti itu. Rencana saya mau ATM juga loh. Jadi namanya saja kan sudah baru ya. Iya. Kalau di kita itu masih umum ya, masih umum. Kalau pembiasaan itu rata-rata di mana-mana juga ada ya, sampai sudah ada. Iya. Kalau yang punyanya Bu Irma itu kayaknya kok inovasi baru. Jadi namanya lah, otomatis orang akan penasaran dengan isinya, katanya. Iya. Saya siap untuk mengatakan nanti Bu Irma. Oke, siap. Kalau gitu kita sepakati program yang kemarin, kita angkat lagi gitu ya. Salam lagi. Apa-apa yang harus dipersiapkan seperti itu Bu Irma. Oke, siap. Terima kasih. Ini nanti malah jadi saya contoh loh. Nanti buat P5 minggu nanti tak masukkan aksi nyata saya loh, Bu. Oke, kalau gitu bismillahirrahmanirrahim. Kita unggah program Satpam Cerdik yaitu Sabtu pagi menulis cerita seru di sekolah. Itu kegiatan tersebut sedikit saya jelaskan rencana saya itu maksudnya itu seperti ini. Di hari Sabtu di sekolah saya itu kan kegiatannya khusus ekstra atau P5 atau kokurikuler. Pokoknya untuk hari Sabtu itu kita fokuskan pada keterampilan atau kokurikuler anak-anak, selain P5 juga dimasukkan. Nah, di situ saya punya ide itu kalau yang literasi membaca itu menurut saya juga sudah biasa. Saya itu pengen ada refleksi dari anak-anak. Sebenarnya pertama itu bukan menulis, hanya bercerita. Tapi kalau cuma bercerita itu nggak ada kesan literasi menulisnya. Jadi saya pengennya itu anak-anak juga menulis, kecuali untuk yang kelas 1 atau kelas 2 yang masih kesulitan menulis, dia bisa mengungkapkan dengan lesan, secara lesan. Nah, dia silahkan memilih selama kegiatan 1 minggu di sekolah yang paling seru menurut dia di 1 minggu itu apa. Jadi dia tuh ada kesan, kalau cuman sekolah barbar gitu kan sudah, tapi kalau dia berpikir 1 minggu kemarin apa ya yang paling menarik, itu ada kesan dia yang dia tangkap selama 1 minggu itu. Nah ini terinspirasi itu dari jurnal refleksi 2 mingguan kita kan ada jurnal refleksi 2 mingguan. Kalau 2 mingguan itu terlalu lama menurut saya dan terlalu sulit. Kalau 1 minggu itu kan jaraknya terlalu dekat dan anak-anak masih ingat ngoten. Itu dari saya. Jadi targetnya nanti itu kelas 1 sampai kelas 6 itu. Ada yang sampun punya itunya apa tuh model tampilan buat presentasi? Belum Bu. Belum. Saya ya. Kemarin saya sih. Tapi masih bisa nggak Pak ya? Saya cuma mau bertanya Bu Ir. Apakah itu dalam 1 minggu sebelumnya itu hanya dalam pendidikan atau mungkin kegiatan-kegiatan di rumah yang berkesan untuk anak-anak? Pada saat penulisan atau bercerita tadi. Di sekolah Ibu, karena judulnya kan Satpam Cerdik, Sabtu pagi menulis cerita seru di sekolah. Jadi kegiatan serunya di sekolah dalam tetap di sekolah ya. Terima kasih. Kita lanjutkan posisi kita nanti posisinya di sekolah anak-anak. Slide-nya bisa langsung ditampilkan Bu Irma. Halo? Bu Erlina mungkin. Bu Irma nggih. Nggih, sekolah. Nggih. Dalam. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Mas Hotel langsung sampai buka pakai slide, kita nulis di situ.
Nah, nanti Ditanggapi. sedikit-dikit ada tambahan, ada kekurangan nanti kita bahas. Ini masih kita masih coba masuk dulu, Pak. Sinyalku kuat apa enggak? Ini ora kuat kok dicoba apa sunggi bareng-bareng. Aduh, mati lampu. Jenengan tok ngatas sih. Nah, adalah Mungkin kalau udan beres aku goleki headset ketelesut nanti lah. Sinyal saya munyer-munyer ini, Bu. Saya kemarin sudah buat sampulnya. Oh, sini mati lampu ya Tuhan. Oke, sebentar, Pak. Mungkin kalau udan beres tak iki gak Aduh, krungu iki. Headset saya diparingi BPGP lho Pak Pul. Lah yo tak goleki ketelesut seto. Anune klotak-klotak niki suarane gede iki. Dendang kari nang sekolahan. Pun enggak apa-apa. Anu mangke nggih. Di apa itu? Di slide-nya nanti ditampilkan niki lho, ya seperti yang ada di LMS niki lho. Bu R ini sinyal Bu Irma kita sinyalnya rada anu saya Iya Bu ya. Sakit mboten? saya itu apa buat dulu Mbak Erlina aja, Cak. Coba sebentar. aja ya. Saya Ini Mbak Ir, muncul nih. gane sampean Mbak Ir patenono sik, rasahan sik. Ditampilkan Word dulu apa gimana? Mending kita buat Word dulu aja, soalnya kan sinyal kita pada error semua ini. Lambat sekali nih. Punya saya. Kita buat skema dulu atau rancangan di Microsoft Word. Mungkin nomor satunya program, mungkin nomor duanya kategori programnya apa saja. Terus nomor tiganya mungkin ada karakteristik yang ditampilkan apa Satam cerdik tadi. Terus yang keempat mungkin aspeknya apa saja yang mendukung kan gitu Mbak Ir. Kita buat di Microsoft Word-nya aja dulu. Di LMS sudah ada contohnya Bapak Ibu. Ini kita tinggal bisa ganti dengan program kita. Contohnya bagaimana kita memberikan ringkasan tentang bagaimana program ini akan dijalankan. Nah, kegiatan membaca ini akan dilakukan pada jam dan seterusnya itu ada. Jadi bisa kita copy, nanti kita isi dengan program kita. Nah ya, yang saya baca tadi kan program yang ada di LMS itu. Lagi. Nah, itu. Apa saja kategorinya program itu? Lalu apakah ada karakteristik lingkungan yang mendukung? Yang terakhir nanti ada refleksinya terkait dengan profil pelajar Pancasilanya. Gitu. Aduh, aku mental nih. Kenapa aku lupa jajal tak tampilkan?
Kok sepi? Ini bisanya Word ya. Enggak apa-apa nggih. Nggih. Pak Saiful aku Nggih, kenal. buat mawon. Dan pripun? Bu R masih mute. Oh nggih. Sudah tampil nggih Word-nya? Sudah, Bu. Sampun. Oh nggih. Terus jenis Halo? program. Ya, halo. Jenis program. Deskripsi dulu nggih. Dideskripsikan dulu programnya napa ngoten. Nggih. Um, Tulislah judul deskripsi singkat untuk program atau kegiatan. Berarti program literasi ngoten nggih. Langsung programnya Bu apa judulnya? Bu Ir. Mbak R jenengan nomor 1 dulu. Nanti nomor 1 kita nomor 1 jenengan ketik nomor 1. Nomor 1 nggih. Program atau kegiatan apa yang diadakan ini kan sesuai dengan LMS-nya yang disampaikan Pak Saiful. Dan nanti program atau kegiatan apa yang diadakan. Kegiatan apa yang diadakan. Berarti Satpam Cerdik niku nggih. Ya. Kegiatan literasi Satpam Cerdik, iya Mbak. Oh, kegiatan literasi. Kegiatan. Judulnya dulu nanti ditambah deskripsi. Jadi program terus petik 2 Satpam Cerdik petik 2. Nah, niku terus program nggih. Satpam Cerdik ngoten. Nggih. Diapit tanda petik 2. Ini deskripsinya ya. Oke. Program Satpam Cerdik ini adalah sebuah program kokurikuler. Nggih, masuk ko napa-napa niki? Iya, Oh, nggih, nggih. Iya. Sebuah program kokurikuler. Itu penjelasannya kokurikuler itu di nomor 2 itu, Pak. Nggih, niki masuk itu masuk deskripsi nggih. Itu penjelasan akronimnya aja. Jadi Sabtu pagi niki Sabtu pagi ngoten nggih. Sabtu pagi nggih. Enggak, iki aku mengacu nang ngene contoh nang LMS niki sing tak waca. Oh, ya itu tadi nomor 2 apa itu? Nomor 2, nomor 1 judul. Ya, nomor 1 judul. Menulis cerita nggih. Cerita seru. Cerita seru di sekolah. Iya. Ngarepe Satpam Cerdik iku mending ditambahan lho kegiatan apa? Program kegiatan literasi. Program kegiatan literasi. Kegiatan literasi Satpam Cerdik ngoten nggih. Nggih. Pagi. Dalam kurung ngoten nggih Bu Irma niki Sabtunya. Ngoten nggih. Enggak usah. Lanjut nanti itu kan hanya untuk rancangan kita membuat apa namanya tadi? Membuat slide toh, PPT toh. Oh nggih. Yang kedua nomor 2 apa Pak Jul tadi? Deskripsi singkat. Apa? Kategori kegiatan atau program ini? Kegiatan atau program. Nggih.
Nah, ini baru kokurikuler tadi yang disampaikan Pak Saiful tadi. Nah, ini nanti masuknya ke tujuan kegiatan juga Anu Pak Eki, dalam umpama slide pertama nama program, slide kedua jenengan tadi kategori program ya, itu masuknya ke deskripsi jane. Deskripsi ya. Deskripsi. Nggih. Deskripsi singkat ya. Jadi atasnya deskripsi, terus isinya apa? Bawahnya nanti di slide-nya itu ya deskripsi singkat tentang program yang mau dijelaskan itu. Ini sama saja sih, cuma Pak Ki kan pakai kalimat kategori program tadi. Isinya sama nggih. Nah, ya, kalau mengacu kepada LMS itu deskripsi maksudnya. Deskripsi maksudnya pengertian dari maksudnya kegiatannya dari Satpam Cerdik niki maksudnya ngoten. Oke, deskripsi singkat Satpam Cerdik itu apa? Oke, masuk kurikuler terus tujuannya apa? Yang penting ada tujuan termuat di dalam deskripsi tersebut ada. Ya, kalau tadi yang dengan saya dari program kegiatan Satpam Cerdik ini, yaitu program literasi di sekolah, termasuk kategori kokurikuler dan terintegrasi dengan P5 atau karakter building. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan menulis murid ya Mbak Iria, tadi kalau nggak salah. Menulis murid sambil memotivasi semangat literasi mereka, kan gitu. Oke. Boleh, siap. Langsung ditulis ya Pak, lali kok. Aku lali wis kadung ngomong. Ya. Saya tak tulis ya, enggak lali. Ya nggih. Apa mah? Mbak Irma lho profesi. Yang nomor 2 Bu ya. Nggih. Program literasi di sekolah. Berarti kita dihapus dulu. Gak perlu, lanjut. Lanjut aja Bu. Lanjut. Sik. Aku tak tinggal ngasih anu kan gak ketok ketika kurikuler dan terintegrasi dengan P5. Terus tujuan dari kegiatan tersebut P5-nya apa? P5-nya apa? Karakter building. Pembentukan karakter. Itu aja ya. Pembentukan karakter. Titik. Terus tujuannya apa Mbak Ir? Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan menulis ditambahi berbicara nggih Bu ya. Soalnya kan nanti ada berbicaranya juga nih, menulis dan berbicara, literasi menulis dan berbicara, serta memotivasi semangat belajar. Kalau berbicaranya diganti bercerita lebih ya Bu? Enggak apa-apa. Kalau mampat menulis dan bercerita boleh. Sudah? Pun. Oke. Sik ya. Nggih, monggo diterusin. Sing anu niku lho. Gimana? Untuk
untuk deskripsi itu masuknya itu khusus yang nomor 2 itu deskripsi. Lah untuk nomor 1 itu nama program yang direncanakan. Jadi bukan di atas sendiri deskripsi singkat terus satpam cerdik itu bukan seperti itu. Nggih. Nah, Aku sih. nggih. Judul Nama kan tengah. Nggih. Mbak Nama Mbak program Erlin. nggih, rencana. Mbak Erlin, Nama Nggih. program. sampean klik sampean gawe mouse ora wi? Jemos aku, Pak. Oh, sampean klik kontrol, pencetan kontrol karo mouse sampean unggah nih. Napa Pak iki? Kontrol dipencet karo roda mouse sampai naikkan. Ben gede. Digedekno ta maksudnya? Iya, wis tak warai. Kontrol didemek, ditekan karo Terus? rodane dinaikkan. Wis Lah. Ilmu iki nek Baru tambane rata ya. Lek Bapak gak bolo dhewe, lek gak bolo dhewe ya ora dikandani karo Pak Pak. omongi ya. Aku wis tahu ke Pak ya. wis tau. Buane wis tau, tau tak anu ya. Ini carane gede nih. Wes ketok, wes monggo lanjut Mas Satpam Cerdiknya Pak kasih tengah Mbak. Itu judul kita nanti. Duri paragraf. Nah. Oke, lanjut sekarang Pak Saiful piye emang nomor 1 piye Pak Pur? Nomor 1 nggih. Itu program atau kegiatan apa yang diadakan. Itu enggak perlu ditulis lagi kalau menurut saya. Kita langsung menuju ke nama programnya yaitu Satpam Cerdik nggih. Lah nggih pun iki Pak Saiful. Nggih. Itu toh, Pak. Maksudnya yang depan itu loh nggih. Itu kan pertanyaan-pertanyaan panduan toh, seperti program atau kegiatan apa yang diadakan itu kan pertanyaan panduan. Ya Pak Pul, iku lek gawe PPT, kok kan langsung, iki kan nggih dhisik jerene rencana ben sesuai LMS gitu. Oke. Ini Pak Pul, iki rancangane buat dhewe. Kok mari sampean gawekno ya. Cocok. Maksudnya kan gini loh Pak Pul. Kita kan membuat tengkrengan dhisik rencana, kan ngendikane jenengan ngonton toh. Lah ini kita nomor 1 iki lho programnya. Lah nanti di LMS jenengan langsung program kegiatan literasi Satpam Cerdik Sabtu pagi menulis cerita seru di sekolah. Nah itu langsung nanti. Nah, oke siap. Kan nggak mungkin di PPT itu nomor 1 ini nomor 2 kan nggak mungkin. Cuma kita kan sesuai dengan panduan di LMS itu gitu loh Pak Pul maksudnya. Oke. Itu ya, Kakak. Lanjut. Nomor Pak Ibu 3. Ojo. Nomor 3, lanjut. Ya, lanjut ya. Ya, nomor 3. Nomor 3 apa Pak Pul yang LMS? Bagaimana? Lingkungan yang menumbuh kembangkan tadi loh, Pak. Enggak. Oh iya. Bagaimana dulu? Apa? Bagaimana? Bagaimana dulu aja. Terus di dalam kurung kita memberikan ringkasan tentang bagaimana program ini akan dijalankan. Ada ya Pak petunjuknya situ? Ada toh. Nomor berapa? Loh, di contoh LMS ada. Jenengan bisa. Sing apa bagaimana itu toh Pak? Itu nanti bawahnya Pak. Itu atasnya masih lihatlah 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid itu loh Pak. Kita milih salah satu karakteristik lingkungan itu dulu. Lah ya, iki aku langsung gak neng kunune, aku langsung nenggone contoh apa jenenge iki lho. Keterampilan sing warna hijau lho Bu nggih. Itu bawahnya itu Pak. Lah ya iku langsung maksudnya iku langsung contoh kegiatan. Iya aja langsung sih. Sing gak dibahas kok sing 7, sing 7 lingkungan karakteristik lingkungan wis dibahas dulu toh Bapak Bang Ipul. Piye. Ini pertanyaan nomor 3 kalau Pak Saiful tadi kan mengacu pertanyaan nomor 4 bagaimana kan. Kalau nomor 3 itu kalau nggak salah yang saya pahami di LMS itu terkait karakteristik lingkungan yang diselenggarakan di sekolah itu.
Itu yang maksud saya. Nah, nanti Pak saya, nah, karakteristik lingkungan yang dibangun oleh di sekolah, yang dibangun oleh sekolah. Itu apa saja programnya? Betul itu Kakak. Nanti bawahnya baru diskusikan program, kira-kira program apa yang dibuat, mengembangkan itu, terus tahapannya itu nanti baru apa, bagaimana, dan mengapa, itu bawahnya gitu Kakak. Pak Saiful bener bingung kok lek gawe PPT nih. Itu ya Kakak. Iya. Karakteristik lingkungan yang dibangun di sekolah. Apa saja, Mbak Jajal? Apa saja? Ngarep toyo. Apa saja? Engko ben Pak Ipul gak bingung pertanyaannya. Apa saja karakteristik lingkungan yang dibangun di sekolah? Nah, tanda tanya. Nah, engko Pak Saiful jawab. Apa ya Mbak Irma? Yang pertama yaitu lingkungan menyediakan sudah Bu? Bu. Lingkungan menyediakan kesempatan murid. Kesempatan. Nah, nanti ada kurang lebihnya Pak Saiful dan teman-teman bisa nambahi gitu loh. Menggunakan pola pikir positif, dan emosi. Ini Bu, pola pikir dan emosi yang positif. Pola pikir dan emosi yang positif. dua ya. Widget satu, Bu. Widget satu. Ada tambahan Pakul, Bulas. Monggo. Lingkungan mana lagi yang cocok? Ojo diantar saya, Mbak R. Mungkin. Nah. Kan ada 7 lingkungan toh itu. Ya. Kita ambil berapa di situ, Mbak Irma? Apa ditambahi koma? Kan di situ lingkungan menyediakan kesempatan murid untuk menggunakan pola pikir dan emosi yang positif. Umpama ditambahi koma, bijaksana. Bijaksana itu yang kedua, itu lingkungan yang kedua itu. Keterampilan berinteraksi sosial. Keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Itu lanjutnya? Itu yang kedua, lingkungan yang kedua. Enter, Mbak. Lingkungan yang bijaksana. Memang lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi. Berinteraksi sosial secara positif. Koma, arif, dan bijaksana. Ada lagi? Lingkungan nomor 4 bisa kayak ya? Oh iya, bisa itu yang nomor 4 juga, Bu. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri. Oke, bisa itu. Lingkungan yang melatih murid menerima
menerima dan memahami kekuatan diri, dan mengganti. memahami kekuatan diri dan orang lain. Ada lagi Mbak Ir? dan orang lainnya Pak. Kekuatan diri sesama masyarakat dan lingkungan sekitar. Ya. Kekuatan diri sesama masyarakat dan lingkungan sekitar. Kekuatan diri, Kekuatan diri, koma, Hmm. sesama masyarakat Dan lingkungan sekitar. Anak-anak ora 7 apa 3 tok apa 4? Wes 3 aja, nggih. Oke. Lah iki lagi nomor 4 Pak Saiful tadi apa memang bagaimana Refleksi. Nggih. Empat klik 4 langsung ayo aja di enter ya Pak. 4. Yo, kayak bisa. Wes tolong jenengan 4. 4. Klik kiri pol lah. Langsung 4. Spasi. Oh, balik. Anu dhuwur di geret Mbak, dhuwur di geret Mbak. Iya. Balik. Sik Pak sih. 4 sik. Ini kono balik ngono. Ya toh geretan wes ojo dihapus 4 sebelah kiri 4 pasi ini kono balik nih yo jenengan hapus klik terus 4 yo kok digeret nih 4 sih ae ini kono balik nih 4 terus klik anu titik loh pasti Halo. ya kuwi geret digeret kain dulu ya? geret yo nah terus yang nomor loro ini digeret yang pas tulisan Untuk Bali yang berpep itu Mbak. Nomor 4 bagaimana piye emang Pak Pul bagaimana iki lagi Pak Pul yo bagaimana ya isinya apa kegiatan ini dilakukan. Pak, bagaimana kegiatan? Kenapa lagi udan Pak Pul? Konku gak sida Pak, yo deluk mau tapi gloduk. Iki wis gak sida iki mau. Ini Mbak R, bagaimana aspek kegiatan? Bagaimana itu maksudnya kegiatan yang dilakukan realitane piye ngono lho Pak. Contohnya kegiatan Satpam Cerdik ini akan dilakukan pada setiap hari Sabtu pagi bla 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 gitu. Terus nomor 2 saya kan tadi membuat pertanyaan bagaimana aspek kegiatan ini kan gitu. Bagaimana kegiatan ini akan dijalankan? Dan akan dilaksanakan. Kepemilikan murid itu dalam kegiatan ini apa saja kan gitu toh maksudnya dengan dilaksanakan mawon Bu R. Maaf tadi ada yang nelpon. Enggak, sing pertanyaan apa itu kan belum Mbak, belum dibahas. Apa itu ya isinya ya judul. Apa itu? Deskripsi singkat tentang Satpam Cerdik itu sudah menjawab dari apa. Oh gitu. Oke, ya sudah, nggih. Pun. Terus langsung bagaimana? Terus bagaimana itu kegiatan itu nantinya dilaksanakan itu bagaimana?
contoh nanti isinya ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Contohnya 1, kegiatan Satpam Cerdik ini akan dilakukan pada setiap hari Sabtu pagi atau napa jenengan terserah nanti rencananya hari napa Bu? Hari Sabtu tadi Sabtu. Pak. Judulnya Nggih. Sabtu. Ya, 1 Bu R. Lah nggih. Sabtu. Oke, oke. Ya. Saya tak ngelebokne helm. Satunya belum Tak ada, Pak. ngelebokne helm. Oke, ya Om. Setiap hari Sabtu pagi. Itu kita kasih jam enggak ya, mulai pukul berapa sampai jam berapa gitu. Mungkin kita kasih waktu 1 jam mungkin bisa, atau 2 kali 35 menit. Nggih, bisa Bu. Kan memang Sabtu kita ini selama ini kan kita mengadakan adanya kan P5 ya, kebanyakan P5. Iya. Mungkin dengan Nggih. tambah ekstra pramuka atau apa gitu mungkin. Nggih, bisa. Karena pagi mungkin pukul 7. 07.00 sampai pukul berapa? Kalau 70 menit. Sampai 8 lebih 10. Sampai selesai kan? iya 8 lebih 10. Nggih, sampai 8 lebih 10, Bu. Untuk aspeknya jenengan hapus mawon Bu, tumpang tindih bahasanya. Bagaimana aspek kegiatan ini akan dilaksanakan? Itu kok kurang ini. Aspeknya nggak usah, nggak apa-apa. Apa tuh Pak? Pertanyaannya tuh. Nggih. Bagaimana Kalau pertanyaannya nanti kan tidak masuk di slide tuh Pak Saiful. Yang penting Iya, kan iya, tapi kan di anu nggak enak dibaca. Bagaimana aspek kegiatan ini akan dilaksanakan gitu. aspeknya dihapus ya. Iya, nggak usah gitu. Itu jenengan kasih poin Bu Irma, Bu R, mungkin kegiatan literasi Satpam Cerdik itu poin pertama, terus nanti poin kedua dilaksanakan mulai kelas berapa sampai kelas berapa gitu kan. Oh, Nah, betul. Nah, nggih. betul. Ngoten maksudnya nggih. Di simbol aja, Bu. Buletan mawon juga Di bingung, simbol, Bu. simbol aja. Oke. Oke, kedua. Kegiatan literasi sama itu yang akan dilaksanakan sama. Copy bisa copy paste. Oke, kegiatan diberlakukan untuk atau mulai kelas apa Bu? 1 sampai 6 ya? Iya, target peserta didik kelas 1 diberlakukan. Kegiatan literasi Satpam Cerdik diberlakukan untuk semua jenjang kelas. Seluruh siswa. Semua jenjang kelas gitu aja ada juga Bu. Iya. Semua jenjang kelas. Penting ngene kula sing udan deres niki. Mulai kelas 1 ngoten mboten, sampai kelas 6 ngoten. Enggak usah. Terus jenjang kelas ngono. Nggih, jenjang kelas. Atau mungkin gini, tapi ya rancu enggak ya? Untuk semua jenjang kelas yaitu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu, rancu ya. Nggih, ngoten. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Berjelas ngoten. Iya. Nggih, mulai kelas 1 sampai kelas 6 ngoten Bu Ir. Nggih. Mulai dari kelas 1 6. Ngoten nggih? Nggih. Terus kegiatan tersebut didampingi oleh wali kelas, oleh seluruh guru.
Sing kurikuler belum masuk. Atas tadi juga wis masuk toh kayaknya, Pak. Masa sana kok kasih dom apa ya? Gak membawa nama SD-nya jenengan, gak usah ya. Gak usah, Bu. Gak usah. Oleh kegiatan saya didampingi oleh seluruh guru kelas, guru gitu aja. Didampingi oleh seluruh guru. Bu, coba lihat cek yang atas Bu. Emang kok kurikuler sudah dimasukkan tuh tadi? Lagi kok kurikuler. Nah, sudah, Pak. Pun. Sudah. Pun. Nomor kali. Mungkin nomor sekawan pada Lanjut. Sama lagi nih. Terus seluruh guru kelas masing-masing. Guru agama juga, Bu. Guru agama, guru PJOK juga. Kan faktor ini menentukan semua berkecimpung. Tidak di kelas, olahraga, guru PAI juga. Itu semuanya menentukan. Seluruh guru. Terus tujuannya dijabarkan lagi enggak? Ya. Kita kegiatannya nanti anaknya itu dipilih salah satu apa berapa yang maju itu Bu? Yang bercerita. Oh, gitu. Kan kan enggak semuanya tuh. Betul. Bergantian. Jadi kegiatannya ditulis lagi enggak? Kegiatan ini apa? Ya enggak apa-apa. Kalau bisa lebih rinci, detail ya malah bagus nanti bikinnya apik. Dan ini enggak bertanya nih. Melatih kepemimpinan murid dengan membacakan cerita yang ditulis di depan teman-teman lain. Ya, ada lagi nggak bagaimananya? Kegiatannya di luar kelas deh, Bu. Iya, kegiatan di luar kelas. Ditulis nomor 5. Nggak apa-apa, ditulis lagi. Kegiatan dilakukan di luar kelas, di halaman sekolah. Iya, di halaman sekolah. Kegiatan dilaksanakan di kelas. Nomor 5. Yang tadi Bu Ir, yang maju tadi. Nomor 5. Kegiatan dilaksanakan. Jadi ini di depan teman-teman yang lain secara bergantian gitu, Bu. Maksudnya minggu depan ganti. Teman lain secara bergantian pada minggu berikutnya. Oh, betul. Pun tambah lagi mboten iki. Ini yang keterkaitannya dengan kegiatan. Soalnya tak lihat lagi, Bu. Nah, bagaimana sudah lengkap? Selanjutnya mengapa? Mengapa kita memilih program itu? Oh, oke. Alasan, alasan kita, kelompok kita, mengapa memilih program ini? Pak Durungi itu Pak, nomor 5-nya kita buat ini Pak, bagaimana aspek yang masuk ke dalam Satpam Terdik Pak, aspeknya apa saja itu?
Aspek maksudnya aspek apa, Pak? Nah, maksudnya aspek di sini adalah Satpam Cerdik itu memiliki program aspeknya apa saja. Mungkin 1 suara, 2 pilihan, 3 kepemilikan kan gitu. Itu terakhir nih, Bu. Dereng. Yang terakhir nanti anu Bu, refleksi Bu. Oh, refleksi. Nah, nanti kalau suara, murid dapat menyuarakan ide-ide ketika tentang apa tadi literisasinya Satpam Cerdik. Iya, Om. Om. Pak Iya. Eki. Sing suara pilihan itu masuk diagram Y itu bawahnya ya, Om. Iya, nah iya, kan diagram toh. Jadi benar, jadi benar mengapa dulu. Mengapa dulu? Mengapa dulu, baru setelah itu diagram Diagram Y. Y. Nggih. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Ya, nanti mengapa yang dijelaskan Pak Eki tadi, mengapa kegiatan ini mengapa kelompok kita memilih program ini gitu loh. Oh, Ya, mengapa? nggih. Mengapa kegiatan ini Pun bawahnya 1, 2, 3 bawahnya nanti. Coba sebelum 1, 2, 3, mengapa kegiatan ini dimulai kelompok? Sebelum 1, 2, 3, Ibu? penjelasannya Oh. kegiatan Nah, ini itu penjelasannya 1, 2, 3. atau program Oke. enggak, nanti karena baru bawahnya 1, 2, 3. Kegiatan ini Ya, kegiatan ini akan menumbuh kembangkan. Nah, itu wis masuk jawaban, Bu. Masuk nomor 1 nggak apa-apa. Enggak, saya tahu. Gini loh, kegiatan ini akan menumbuh kembangkan 3 lingkungan belajar yang telah disebutkan di atas karena titik 2 baru bawahnya ini gitu loh. Kegiatan ini Titik 2. karena nah baru Wes Mbak R, hop. yes. Kegiatan sama enter Mbak R. saya pun di Pak. Oh niki. Kegiatan ya, enter. Nah, namanya hapus. Nah, oke, wes lanjut. Nomor 1. Yes. Oh, Oke, 1. suara tadi gitu. Memberikan kesempatan Enggak, murid, suara nanti bawa sendiri, Bu. memberikan kesempatan murid untuk titik-titik. Saya tepak sabar, Pak. Nah, kene weteng mati lampu, wajahku ketok menyerapkan. Untuk apa, Bu Ir? Untuk meningkatkan kepemimpinan di sekolah. Sorry ya, gunaku kecamatan enak anu apa jenenge? Dandan. Sekolah pada konsep kolaboratif, kolaboratif, kreatif, mandiri. Kepemilikan itu masuknya. Masuknya kepemilikan itu nanti kolaborasi, kreatif, pembelajaran mandiri, gitu. Kepemilikan. Iya, maksudnya kan yang lebih spesifik bahasanya piye? Semakin sering berinteraksi, semakin sering menulis, semakin sering membaca, itu lebih spesifik menurutku. Oke. Ini loh, nomor 1, ki saran ya.
Nomor 1 depan sendiri, Mbak. Sing pundi Pak? Niki. Memberikan ngarepe ya. Itu sampean ketik kepemilikan huruf gede kabeh. Kepemilikan. Ya. Kepemilikan. T2. Nah, wes lanjut memberikan kesempatan murid untuk meningkatkan kepemimpinan di sekolah pada konsep apa, Wi? Kolaborasi. Ibu Irma. Kolaborasi. Engko lek jenengan jelasno kepemilikan engko masuk anu ya, Pak. Apa? Masuk Masuk apa? diagram Y nanti wi. Masuk diagram. Ini nomor 7. Suara pilihan kepemilikannya masuk diagram 7, Pak. Oh, diagram Masuk 7. diagram Y, masuk diagram Y. Iki apa gak masuk? Iya. Iki apa gak mengapa itu kan gak masuk diagram itu? Dan ya, mengapa kan gak masuk diagram? Tapi ngene, karena menemukan 3 lingkungan belajar yang disebutkan di atas karena Ramehan sudah Bu. karena Itu dapat meningkatkan alasan kita memilih filo aslinya ya. Betul. Nah, apakah itu nanti kategori kepemilikan atau suara atau itu nanti detailnya di diagram. Kepemilikannya nggak usah dulu tapi ya Om. Ya, dihapus. Dihapus Mbak R. Tak kira dari sitok gabung. Enggak, nanti diagramnya sendiri. Kepemilikannya nggak usah. Oke. Mas Eki berarti lanjut pada konsep kolaborasi. Kan kesempatan murid untuk meningkatkan kepemimpinan sekolah pada konsep kolaborasi bersama kelompoknya. Ya. Enggak kelompok itu sendiri, Pak. Oh, individu. Iya. Konsep kolaborasi. Ya titik wae enggak apa-apa toh. Kolaborasi secara mandiri. Kolaborasi lah baik kelompok ya rasa kolaborasi konsep. Jadi sampai di sekolah mandiri. Ada konsep kreatif, mandiri, dan benalar kritis ngono ya, Bu. Kolaborasinya nanti dulu. Kolaborasinya enggak usah, Mas. Nanti kolaborasinya enggak usah. Mandiri, kreatif, mandiri, dan benalar kritis. Kreatif. Mandiri, kreatif, bernalar kritis. Mandiri dan bernalar kritis. Krisis. Kritis itu Pak. Jenengan ya Pak. Oh, 2. Alasan kedua. Murid dapat menyuarakan ide-idenya. Murid. Oke. Tentang literasi. Literasi. Yang ditampilkan di pagi hari. Iku pelaksanaannya pagi kan Mbak Ir? Pagi. Ya, pagi. Pagi, yang ditampilkan di pagi hari. Di pagi hari. Oke. Yang ketiga apa? Sebagai refleksi Ya, pembelajaran betul, yang diterima selama 1 minggu sebelumnya. Nah, itu masuk refleksi pembelajaran yang diterima dalam kurun waktu Selama 1 minggu sebelumnya. dalam kurun waktu 1 minggu. Ya. Refleksi mingguan. 1 minggu terakhir. Ya, refleksi. Cukup.
PPT-nya serasa sedeng. Kalau ada ide lagi bisa ditambahkan. Terus selanjutnya diagram Y itu, Bu. Nomor 6. Ya. Nomor 6 ya, tulisi membuat diagram Y ngono mawon. Kok diagramnya langsung neng slide. Langsung nomor 6 suara gitu, Bu. Suara. Iya, gitu aja. Ikan, gitu. Diagram Y. Diagram Y dalam kurung bawahnya pilihan Diagram Y dalam kurung suara pilihan kepemilikan. Ini apa tuh masuk kafe dicokot ini? Pun selesai. Suara sekarang. selesai terus Pak Saiful. Tujuh isinya ngono tok engko diagramnya karek nulisi ngono tan kan. Suara titik 2. Kegiatan menulis dan membaca berasal dari Anak penjabaran nih. iya toh Pak. Iku nomor masuk nomor 8. Iya, masuk nomor 8. Penjabarannya masuk 8 ya. Diagram Y suara kan diagram Y kan jadi satu itu udah masuk ke dalam arti juga, jadi nggak perlu ke 8, nggak perlu. Itu nanti kan sudah masuk ke dalam diagram. Ini oleh jenengan masuk ke 8 juga, itu tambah wakil slide sampean. Enggak, ini yang terakhir aja ini 6. Iya. Diagram Y terus kok bawahi kesimpulan wis bar. Iya ya. Iya. Maka kegiatan menulis dan membaca berasal dari aspirasi murid, ide atau murid, ide dari murid. Ayo aspirasi wes. Aspirasi atau ide mana ya? Ya oke. Dari murid karena adanya keinginan mereka untuk meningkatkan kemampuan literasi, menulis dan bercerita. Terus pilihan sesuai dengan pilihan murid program tersebut dilaksanakan di tempat yang nyaman bagi mereka, yakni di luar kelas. Iku nulisnya nang sekolahan apa nang omah, Bu? Yo di Pak, di sekolah. Sekolah. BN nang omah ditulis engko terus dipresentasikan. Ditulis sama Ibu mboten. Yo dalam waktu itu sebentar. Titik.
Pun. Terus kepemilikan. Kepemilikan, lingkungan sekolah yang nyaman, lingkungan sekolah yang nyaman untuk menulis dan bercerita, dapat, ya Bu, lingkungan sekolah yang nyaman untuk menulis dan bercerita dapat Lingkungan sekolah yang nyaman untuk menulis dan bercerita. Seumpama gini Bu, untuk menuangkan ide-idenya dalam 1 minggu terakhir gitu. lingkungan sekolah yang nyaman untuk menulis dan bercerita dapat ya Bu? Pripun Bu? Bercerita untuk menuangkan ide-idenya atau untuk menuangkan pemahamannya selama 1 minggu terakhir. Dapat membantu meningkatkan, dapat membantu menuangkan ide, dapat memunculkan ide, memunculkan ide. Apa tadi Bu? Selama 1 minggu. Yang diperolehnya, ngapunten ini hujan lagi, yang diterima selama 1 minggu nggih Bu. Ya. Itu yang diterima selama 1 minggu nggih. Itu yang diterima. Ya. Selama 1 minggu. Selama 1 minggu. Itu aja Bu, bawah terus kesimpulan. Ngapunten Bu, mriki juwawah malih, duwuras lagi. Nggih Bu. Mumpun toh Pak Saiful. Cek kepemilikan. Pripun? Jadi tanda waktunya yang mana? Sudah itu berarti. Ya. Kalau deskripsinya tak baca itu kepemilikan itu mengajunya bagaimana murid itu merasa bertanggung jawab, merasa memiliki terhadap proses belajar yang dialami. Jadi itu lingkungan sekolah yang nyaman itu. Anu Bu R. Pripun? Bu R kok nomor 3 gitu mau coba poinnya Bu R. Pripun Bu? Lingkungan yang nomor 3. Sehingga dengan paringi sehingga dapat membantu. Oh niki sehingga. Dapat membantu nggih pun. Oke, kesimpulan. Program ya. Program Satpam Cerdik. Program Satpam Cerdik. Program literasi ngoten nggih. Satpam Cerdik. Merupakan program yang sangat berdampak bagi murid terutama dalam berliterasi. Ada lagi monggo? Saiful ngoten. Bon. Literasi Ya, intinya kesimpulan kan menyimpulkan dari
atas dari bawah tadi sampai. Oke, dari intinya kesimpulan kan menjabarkan dari tujuan-tujuan yang ada di atas itu. Oke. Tercover, oke. Oke, sudah nggih? Dalam hujan sampai berbareng. Ampun, Pun, setengah. waktunya masih apa belum nih? Masih lama. Wow, 13 menit. Bu R, Nggih, 100 menit. seumpama yang kesimpulan itu ditambah, sakit. saged. Monggo belas. Program literasi satuan kedik merupakan program yang sangat berdampak bagi murid terutama dalam berliterasi dan itulah maksud saya yang bisa membuat anak menjadi pemimpin dalam melatih keberaniannya itu loh. Dan Pemimpin. bisa melatih kepemimpinan anak. Ngoten. Iya, betul. Mungkin kalau terus meleh. Oke, 5 menit lagi. Oh, masih 5 menit. Masih 5 menit, Bapak Ibu. Kalau yang atas tadi ini sudah, yang atas Bu R. Sing nomor pinten, Bu? Yang atas kayak jalan munggahne sing hop temper. Yang kelas 1 itu kan yang poin 2, yang nomor 4.2 itu kan dilaksanakan atau diberikan kelas 1 sampai kelas 6 ya. Nggih. Umpama jenengan enter teng mriku ditambahi Nggih. bagi kelas 1 atau yang enter di tengah kok. Nah, itu intinya gini, Wer. Untuk kelas 1 kan ada yang hanya bisa bercerita. Bagi kelas rendah ngoten. Nah, itu kan bagaimana kegiatannya. Bagi kelas 1 yang belum mampu menulis, berarti dia punya iya Bu, Bu Ir. Tadi kan kalau anak-anak yang belum bisa mampu atau yang belum mampu menulis cerita kan dia hanya bisa bercerita di depan. Bercerita secara langsung. Secara langsung ngoten nggih. Bagi siswa yang belum mampu menulis apa bagi kelas rendah? Kelas bawah aja, ya kelas bawah. Bagi kelas rendah yang belum mampu menulis. Supaya bercerita secara langsung. Dapat bercerita secara langsung. Itu koma atau poin, Bu Er? Dapat bercerita secara langsung gitu aja, Bu. Ya, nggih. Iku Bu Wingkur yang PPT kangelan niku kedahuan. Adewe nanti kecuali ada pertanyaan baru kita jelaskan nanti. Nah, kita ini kan intinya membuat rencana untuk PPT. Dan nanti untuk keterangannya apabila ada pertanyaan itu, ya baru kita jelaskan untuk yang kelas bawah bagaimana, kelas atas bagaimana, dirinci kabeh kok tak PPT bek kabeh. Pun kata saya monggo jika ada tambahan. Pun cukup 5 menit selesai kok. Cukup nggih. Ya. Sip. Pak Pul pesan nanti ketika membuat PPT ya kan jadi jenengan nanti ketika membuat PPT itu nanti diagram apa Mbak Irma? Diagram Y nanti di-download ditampilkan ya. Aja aku tahu agak iso aku nggak diagram aku. PPT lagi Mbak Irma ya aku Mbak Irma, ojo lali kok PPT ini download diagram Y ya. Aku iya. Iya. Tapi yes. Tapi bisa nampil nonnya itu. Bisa.
Aku anak mandiri, bangunnya pagi-pagi, gitu loh. Oke. Tidak pernah mandi pagi, mandinya selalu sore hari. Seger. Ibu ke pasar membeli nasi, pakai sambal terasi. Enak, Becak, enak. becak. Aku nambah lagi. Oh, lagu opo. Lagunya anakku, apal aku. Oke, selesai itu. Mas, Nanti anak-anakmu untuk cilik-cilik. Oke. wes, ayo kembali ke Panber. Itu disimpan Mbak R. Ya, siap. Oke, kita kembali ke main room. Oke. Cek ya, aku tak numpak kereta sih, golek tiket. Salah loh.